Suryo CS mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus dan meminta Jokowi dihadirkan, termasuk menunjukkan ijazah Jokowi. Sementara tim kuasa hukum Jokowi bilang pihaknya siap menjalani pemeriksaan di kasus tudingan ijazah palsu yang disebut Polda Metro Jaya. Nah, selengkapnya kita akan ulas bersama kuasa hukum Joko Widodo, Firmanto Laksana, dan penggugat ijazah Jokowi yang juga Wakil Ketua Umum TPUA, Rizal Fadilah. Selamat malam, Bapak-Bapak, Pak Rizal, Pak Firman. Selamat malam, Pak Radi. Selamat malam, Baik. Pak Firman. Baik, Pak Firman. Ini lagi gelar perkara khusus hingga diminta menunjukkan ijazah asli ini diminta untuk dilakukan di Polda Metro Jaya, yang mana Polda Metro Jaya sebenarnya kasusnya bergulir adalah pelaporan Roy Suryo CS. Respons Anda sejauh ini bagaimana soal ini? Ya, jadi terkait dengan pelaporan pengaduan yang diadukan oleh Bapak dan dimintakan gelar perkara, sebenarnya tidak ada alasan atas permohonan itu. Jadi proses yang dari penyidikan mau merupakan kewenangan penyidik dan itu sudah benar. Dan sekarang memang tahapannya Bapak akan dimintai keterangan. Jadi pada saat dimintai keterangan saat lalu, Bapak ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga akhirnya Bapak bersurat resmi ke Polda Metro Jaya untuk minta dilakukan agenda kembali terhadap pemberian keterangan tersebut. Dan pas kebetulan kami kemarin mendapatkan informasi dari media bahwa pihak penyidik juga sedang dalam proses melakukan permintaan keterangan kepada para saksi lainnya di Solo, sehingga hari ini kami menemui Bapak, menyampaikan apakah Bapak dalam hal ini berkenan untuk bisa dimintai keterangan di Solo. Tadi kita menjumpai Bapak di rumah dan Bapak menyampaikan dengan senang hati karena Bapak ingin memberikan keterangannya, dan tentu di mana tempatnya sesuai dengan kewenangan penyidik. Sehingga tadi setelah mendapatkan masukan seperti itu, kami tadi ke Polres Solo. Dan ke Polres Solo, kemudian kami di situ melakukan penyampaian bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh kami untuk pemberian keterangan Bapak, jika memang dimungkinkan oleh penyidik untuk dilakukan di Solo, terkait karena memang ada permintaan keterangan lainnya terhadap saksi lainnya di Solo, maka Bapak juga bersedia. Dan tadi disampaikan oleh penyidik, mereka siap untuk melakukan permintaan keterangan tersebut besok, dan tentu Bapak akan kami laporkan hasilnya, dan kami akan persiapkan untuk besok Bapak dimintai keterangan di Polres Solo. Demikian. Lokus deliktinya itu kan sebenarnya di Polda Metro Jaya, Pak Firman. Dan Pak Jokowi meminta ini diberikan di Solo dengan alasan tadi ada kendala dengan kesehatan. Apakah bisa bagaimana? Tidak, itu kurang tepat ya. Tidak ada isu atau kendala kesehatan. Oh, tidak ada kendala kesehatan. Baik, kami pastikan juga malam hari ini. Bapak kita temui sangat bugar. Ya, sangat bugar, sangat sehat, ya. Namun memang ada kegiatan yang tidak bisa Bapak tinggalkan. Dengan panggilan yang kemarin, sehingga kita secara resmi bersurat. Sebelum saat pemanggilan itu kita bersurat untuk meminta, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, untuk meminta schedule. Kebetulan di hari Senin kemarin kami mendapatkan informasi dari media bahwa ada proses permintaan keterangan penyidikan ini di Polres Solo. Sehingga kami datang menemui Bapak, menyampaikan, Pak, ada proses permintaan keterangan oleh penyidik di Solo, apakah Bapak berkenan untuk kita sampaikan kepada penyidik untuk dimintakan keterangan di Solo. Dan demikian. Baik, saya ke Pak Rizal kalau gitu. Pak Rizal, ini kan Anda dan teman-teman juga termasuk Bung Roy Suryo ini meminta gelar perkara lagi di Polda Metro Jaya, yang diminta juga menunjukkan ijazah Pak Jokowi yang asli. Tapi di sisi lain Pak Jokowi juga yang akan dimintai keterangan, tidak mau ada bukan tidak mau ya, tidak bisa tidak bisa hadir di Polda Metro Jaya, melainkan di Polres Solo. Bagaimana respon Anda soal ini?
Ya, yang pertama kalau soal gelar perkara khusus mungkin merujuk pada kasus waktu di Bareskrim, gitu kan, Oke. upaya dari pihak kami meminta bahwa kalau gelar perkara yang ada mungkin kurang memuaskan, hak pihak untuk bisa mengajukan gelar perkara khusus. Saya kira ini adalah yang dilakukan kembali. Saya kira hal yang wajar saja dan sah-sah saja, gitu kan, untuk itu. Ya, Kalau gelar perkara Pak Rizal, audio Anda sepertinya ya tidak terlalu terdengar. Ya, berarti di Polda Metro Jaya. Halo, ya. Tampaknya ada kendala. ya sepertinya ada kendala audio dengan Pak Rizal. Kami akan coba juga hubungi atau perbaiki hubungan sambungan komunikasi Anda, Pak Rizal. Sementara ini saya akan ke Pak Firman lagi sambil menunggu untuk sambungan komunikasi Pak Rizal diperbaiki. Kalau begitu begini Pak Firman, jika memang nanti setelah ada pemeriksaan terhadap Pak Jokowi di Solo begitu, ada lagi langkah yang akan ini kan proses hukumnya adalah melaporkan pihak-pihak yang sudah disebutkan tadi ya, seperti Bung Roy Suryo dan lain-lain, ini yang di Polda Metro Jaya. Setelah ini diperiksa, ada langkah hukum lain yang akan ditempuh? Sampai dengan saat ini kita masih fokus kepada pengaduan Bapak di Polda Metro Jaya. Jadi pada saat pengaduan itu diberikan, Bapak juga membawa ijazah asli Bapak. Besok pada saat dimintai keterangan juga oleh pihak penyidik, di mana tadi pihak penyidik sudah memberikan persetujuan untuk Bapak dapat dimintai keterangan juga di Solo. Kebetulan saya harus highlight, ada proses maraton dimintai keterangan kepada para saksi ya dalam seminggu ini. Tadi kami dapat informasi seperti itu dari Senin kemarin ya. Jadi kita coba mintakan, oke, bisa Pak besok sekitar jam 10 pagi kami akan hadir dan juga akan membawa ijazah asli Bapak Jokowi. Dan akan ditunjukkan? Dan akan ditunjukkan. Karena pihak ini kan proses hukum. Ya. Jadi bagaimana besok lebih lanjutnya kita lihat besok. Hanya tentu Bapak seperti dengan komitmen di awalnya, dia akan membawa dan menunjukkan jika memang proses hukum menghendaki. Demikian. Baik, sepertinya Pak Rizal sudah bergabung kembali. Pak Rizal? Ya, siap. Oke, baik. Bisa diteruskan tadi pandangan Anda yang terpotong, mohon maaf. Silakan Pak Rizal. Ya, jadi pengajuan gelar perkara khusus itu pengulangan daripada yang ada di Bareskrim gitu ya? Modelnya ketika kami di Bareskrim. Gitu. Halo? Ya, silakan Pak Rizal. Jadi Bareskrim, dan itu saat itu juga dikabulkan gitu oleh pihak Bareskrim. Saya kira upaya ini kita lakukan kembali karena kami melihat ada hal yang janggal dari proses mungkin gelar pada saat gelar perkara yang pertama begitu di situ. Nah, ini kemudian Pak Rizal, kita langsung saja mengomentari apa tadi yang ditanyakan soal Pak Jokowi yang diperiksa di Solo begitu. Nah, dan juga tadi Pak Firman mengatakan akan menunjukkan ijazah itu di Solo. Saya kira saya kira dari sisi kami gitu kan tentu saja kurang pas karena prinsip equality before the law gitu ya, prinsip persamaan kedudukan hukum sesama warga negara itu harus dihormati, bahwa waktu melaporkan dilakukan di Polda Metro Jaya gitu kan, kemudian juga harus dan kondisi kesehatan tadi sudah disampaikan tidak menghalangi gitu kan, berarti ada keleluasaan untuk bisa hadir di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu hal yang wajar dan publik tentu saja akan melihat tentang kesetaraan yang dimaksud tadi ya, jangan sampai karena beliau mantan presiden kemudian boleh didatangi di tempat kediamannya. Termasuk menunjukkan ijazahnya di Solo tadi ketika diperiksa oleh Pak Soro. Gimana tuh Pak Rizal? Harus di Jakarta. Kalau menurut saya karena ini adalah kepenasaran publik gitu kan. Jika di Jakarta itu saya kira lebih terbuka begitu daripada di tempat kediamannya yang publik tidak mudah untuk bisa mengakses ke tempat tersebut. Jadi tuntutan tetap saja agar dilakukan di Jakarta, di Polda Metro Jaya. Nah ini Pak Rizal, ini kan sebenarnya dari terlapor, sekarang prosesnya sudah masuk ke penyidikan. Biasanya kalau penyidikan itu ya ada kata tersangka, status tersangka begitu yang akan disematkan.
Ya, Langkah apa saya lagi kira yang disiapkan kira-kira kalau memang penyidikan ini nanti menetapkan beberapa orang menjadi tersangka, Pak Rizal? Ya, saya kira ada hak lain misalnya ya tentang pra-peradilan misalnya. Oke, Artinya ada proses pengadilan untuk menguji benar atau tidaknya penetapan tersangka hmm, itu. Itu satu itu adalah hak ya, hukum dan hukum acara pidana memberi ruang untuk itu. Nah, kemudian proses penyidikannya pun kita masih dalam katakanlah pertanyaan atau perlawanan begitu, hmm, dalam pengertian usul dari pihak terlapor mengenai gelar perkara khusus adalah untuk itu gitu kan, kita uji dulu gitu kan oke, tentang status peningkatan penyelidikan ke penyidikan itu pada oke, tahapan gelar perkaranya, ya. lalu nanti adalah baru pra peradilannya. Oke, Pak Firman, ini kan polisi sebut Ya. masukkan unsur objek penghasutan, fitnah, dan berita bohong ini sudah sesuai dengan prosedur untuk penetapan tersangka, mengingat status penyidikan yang sudah dinaikkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Tapi tadi Pak Rizal mengatakan ya kalau memang begitu mereka akan menguji dulu begitu status ini atau melalui pra peradilan. Ada respons Anda soal ini? Ya. Jadi saya mau lurusin dulu bahwa besok itu Bapak itu akan diperiksa di Polres Solo. Jadi bukan di rumah. Jadi dan bersamaan dengan saya kurang tahu tadi ada beberapa yang dipanggil besok kita lihat lebih lanjut gitu ya. Dan juga mungkin ini juga akan terinformasi juga pada semua media. Besok mungkin ada panggilan terhadap orang-orang yang ada di Solo dan itu panggilan itu sudah tidak baru hari ini, sudah dilakukan beberapa hari yang lalu mungkin ya, dan itu kewenangan penyidik sehingga Bapak hadir tadi disetujui oleh penyidik untuk bisa hadir di Polres Solo itu besok itu jam 10 pagi itu bersama-sama dengan saksi-saksi lainnya. Itu harus saya tekankan dulu bahwa tidak ada kekhususan dan sebagainya. Semata-mata hanya untuk mempercepat proses jika memang disetujui oleh penyidik. Kalau penyidik tidak menyetujui, tentu kita akan hargai. Oleh karena itu, habis tadi kami ke sana, kami sudah menginformasikan kepada Bapak besok jam 10 pagi disetujui. Tadi kami ketemu dengan Bapak ke rumah itu menyampaikan apakah Bapak berkenan kami sampaikan kepada penyidik untuk dimintai keterangan besok di Polres Solo. Itu dulu. Kemudian berkenaan dengan uji dan menguji. Menurut hemat saya itu kan silakan saja. Nanti kan pihak kepolisian tentu akan menanggapi dan sebagainya. Perlu digarisbawahi bahwa Bapak Jokowi di sini tidak melakukan tudingan-tudingan. Bapak Jokowi melakukan pengaduan. Sehingga akhirnya pihak kepolisian membuat ini terang. Jadi kalau memang ada hal-hal yang sedang diuji dan sebagainya, saya pikir itu kewenangan daripada penyidik. Dan saya pikir silakan saja. Karena memang tidak bisa ada juga yang menghalangi. Demikian. Ya sepertinya ini akan dilakukan di Solo tetap begitu ya pemeriksaan ataupun sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Firman tadi. Kalau memang ini terjadinya begitu, Pak Rizal, apa yang akan dilakukan Anda dan teman-teman termasuk Bung Roy Suryo jika pemeriksaan dilakukan di Solo? Saya kira hak kita juga kan untuk menyampaikan keberatan gitu kan terhadap itu. Jadi Anda akan menyampaikan keberatan itu nanti ke Polda Metro Jaya? Saya kira kita akan menyampaikan keberatan dalam prinsip asas tadi equality before the law gitu kan. Kemudian memang waktu melaporkannya di Polda Metro Jaya. Jadi hal yang wajar lah, biarlah publik yang menilai gitu kan dalam kaitan dengan prinsip kesetaraan itu. Lalu adakah keistimewaan harus diperiksa di Polres Solo? Saya kira ini menyangkut hal yang prinsip dalam status atau kedudukan sebagai warga negara yang harus didudukan sama gitu dengan pihak yang lain. Tapi kalau memang nanti ditunjukkan juga di depan publik begitu ijazah Pak Jokowi ini dipaparkan juga di depan publik, Anda akan menerima hal itu meskipun itu terjadi di Solo? Ya saya kira tetap tuntutan awal tetap adalah harus di Jakarta, gitu kan. Yang kedua bahwa soal memperlihatkan itu aspek yang lain, gitu kan. Artinya bukan hanya sekedar memperlihatkan, tapi juga membolehkan untuk diuji. Saya kira itu dua hal. Nanti ada kaitannya, gitu kan, diuji secara forensiknya. Gitu. Baik. Lalu sejauh mana signifikansi nanti proses pemeriksaan terhadap Pak Jokowi di Solo besok? Kita akan pantau lagi besok. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Firman, Pak Rizal sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa. Saudara.